jurnal tentang penyusunan anggaran perusahaan sebagai alat manajemen dalam penyampaian tujuan, yang disusun oleh Dr. Narumondang Bulan Siregar, MM, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sumatera Utara. Penyusunan anggaran merupakan proses pembuatan rencana kerja dalam rangka waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif orang lain. Penyusunan anggaran sering diartikan sebagai perencanaan laba atau disebut dengan profit planning. Dalam perencanaan laba manajemen, menyusun rencana operasional yang implikasinya dinyatakan dalam laporan laba rugi, jangka pendek dan jangka panjang, neraca kas, dan model kerja yang diproyeksikan di masa yang akan datang. Fungsi anggaran di sini ada 4. Yang pertama, fungsi perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen dan fungsi ini merupakan dasar pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Yang kedua yaitu fungsi pengawasan anggaran. Fungsi pengawasan anggaran di sini merupakan salah satu cara mengadakan pengawasan dalam perusahaan. Pengawasan itu merupakan usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai. Dengan demikian, pengawasan adalah mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan perbaikan apabila diperlukan. Yang ketiga, yaitu fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi ini yaitu menuntut adanya keselarasan tingkat bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa untuk menciptakan adanya koordinasi diperlukan perencanaan yang baik, yang dapat menunjukkan keselarasan rencana antara satu bagian dengan bagian lainnya. Yang keempat yaitu anggaran sebagai pedoman kerja. Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter. Selanjutnya yaitu hubungan anggaran dengan akuntansi. Jika dihubungkan dengan anggaran, data akuntansi merupakan salah satu sumber utama. Hal ini disebabkan akuntansi menyediakan data historis dan aktual yang bersifat keuangan yang memenuhi tujuan analisa dan pengembangan rencana-rencana perusahaan. Selanjutnya, penyusuan anggaran harus disesuaikan dengan sistem akuntansi yang terdapat dalam perusahaan tersebut, terutama penggolongan transaksi-transaksi dan perkiraan-perkiraan. Penggolongan transaksi-transaksi dan perkiraan-perkiraan untuk anggaran harus sama dengan yang ada pada laporan keuangan, dengan maksud agar dapat diperbandingkan sehingga dapat diketahui penyimpangan yang terjadi. Yang selanjutnya yaitu hubungan anggaran dengan manajemen. Dalam hal penyusunan perencanaan, dalam hal ini anggaran bermanfaat untuk membantu manajemen meneliti, mempelajari masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Dengan kata lain, sebelum merencanakan kegiatan, manajer mengadakan penelitian dan pengamatan terlebih dahulu, terutama kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan finansial, tingkat persediaan, fasilitas-fasilitas, produksi, pembelian, pengiklanan, penjualan, pengembangan produk, dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijaksanaan dalam perencanaan. Yang pertama, produk. Yang kedua, pasar. Yang ketiga, kebijaksanaan distribusi. Yang keempat, rencana produksi. Yang kelima, rencana penelitian dan pengembangan. Yang keenam, organisasi. Yang ketujuh adalah finansial. Aspek dan manfaat anggaran. Perencanaan adalah spesifikasi atau perumusan dari tujuan perusahaan yang ingin dicapai serta penentuan cara-cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, perencanaan mengandung aspek. Aspek yang pertama adalah penentuan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, memilih dan menentukan cara yang akan ditempuh dari semua alternatif yang mungkin dipilih. Yang ketiga, usaha-usaha atau langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar alternatif yang dipilih. Selanjutnya, manfaat pentingnya adanya perencanaan yang baik di dalam perusahaan adalah yang pertama, karena tujuan yang ingin dicapai telah ditetapkan atau dirumuskan, maka pelaksanaan kegiatan dapat diusahakan dengan efektivitas dan efisien setinggi mungkin. Yang kedua, dapat untuk mengetahui apakah tujuan yang ditetapkan tersebut dapat dicapai dan dapat dilakukan koreksi-koreksi atas penyimpangan-penyimpangan yang timbul seawal mungkin. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul dan mengatasi secara terarah. Dan yang keempat, dapat menghindarkan adanya kegiatan, pertumbuhan, dan perkembangan yang tidak terarah dan terkontrol. Syarat-syarat pokok dari program anggaran yang berhasil. Program anggaran akan berhasil apabila memenuhi syarat-syarat pokok sebagai berikut. Yang pertama yaitu organisasi perusahaan yang sehat.
Yang kedua, sistem akuntansi yang memadai. Keberhasilan program anggaran harus didukung oleh sistem akuntansi yang memadai. Terus yang ketiga, penelitian dan analisa yang diperlukan untuk menentukan alat pengukur prestasi yang dapat berupa standar atau taksiran, sehingga anggaran dapat dipakai dasar analisa untuk mengukur prestasi yang baik. Dan yang keempat, dukungan dari para pelaksana anggaran dapat berjalan baik apabila ada dukungan aktif dari para pelaksana dari tingkat atas maupun bawah. Hal ini menyangkut hubungan antar manusia dalam melaksanakan kegiatan. Oleh karena itu, patokan yang dipakai mengukur prestasi dengan adil harus dimiliki. Jenis-jenis anggaran pada perusahaan. Yang pertama ada anggaran penjualan, yang kedua anggaran produksi, yang ketiga anggaran bahan baku, yang keempat anggaran tenaga kerja, yang kelima anggaran overhead, yang keenam anggaran persediaan, yang ketujuh anggaran barang modal, yang kedelapan anggaran kas. Selanjutnya penyelesaian dan aplikasi rencana laba. Langkah terakhir dalam proses perencanaan adalah melengkapi rencana laba dengan menggabungkan berbagai skedul pendukungnya yang membuat ikhtisar keuangan dan direncanakan. Posisi ikhtisar keuangan yang direncanakan terdiri dari neraca, rugi laba, dan arus kas yang dibuat untuk mengetahui implikasi rencana perusahaan terhadap keuangan perusahaan di masa mendatang. Penyusunan rencana laba biasanya dilibatkan oleh perencanaan dan pengambilan keputusan yang tidak kaku dari satu tahap ke tahap berikutnya. Perencanaan berurutan bagian dari rencana dapat menunjukkan bahwa alternatif yang telah dipilih sebelumnya harus dikesampingkan dan alternatif lainnya harus dipertimbangkan. Mungkin sekian review dari saya terkait jurnal penyusunan anggaran perusahaan sebagai alat manajemen dalam penyampaian tujuan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.